Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Setelah peluncuran Yamaha Fazio Hybrid beberapa waktu lalu, tidak sedikit konsumen di Indonesia yang juga berharap kalau Suzuki segera menghadirkan Suzuki Saluto 125 sebagai pesaingnya. Saluto disebut memiliki fitur, teknologi, dan desain yang mampu bersaing dengan Yamaha Fazio. Suzuki Saluto memulai debut pertamanya di Taiwan pada akhir tahun 2019 dan saat itu menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia. Desainnya yang berbeda dari skutik Jepang lebih kental nuansa Eropa. Jadi alasan mengapa motor ini diharapkan mengaspal di tanah air? Terus gimana nih kabar terbaru soal Suzuki Saluto 125 di Indonesia? Sebelum gue infokan kabar terbaru untuk Suzuki Saluto 125 ini, gue akan ngebahas detail, spek, dan lain-lainnya dulu ya. Kenapa motor ini bisa menjadi pesaing si Yamaha Fazio? Desain dari Suzuki Saluto 125 keseluruhannya memang memiliki DNA yang berbeda dengan skutik Suzuki kebanyakan. Desainnya sedikit mirip dengan gaya motor Vespa, mulai dari bentuk lampu depan, bodi, serta dasi depan, sampai lekukan badan yang menyintal di bagian buritan. Tarikan garis Saluto terbilang elegan, meskipun tidak terlalu membulat ala motor retro klasik. Skutik ini lebih tepat disebut sebagai retro modern dengan sentuhan garis yang cukup tajam. Sekedar informasi aja nih teman-teman, visual motor bergaya retro klasik ini memang dirancang langsung oleh desainer kondang asal Italia, si Alessandro Tartarini. Dirinya pernah membuat desain dari motor Lambretta, Italjet Dragster, Brutus, dan lain-lain. Untuk spesifikasinya, Suzuki Saluto 125 menggendong dengan mesin kubikasi 124 cc, 1 silinder, pendingin cairan, pengabut injeksi, dengan teknologi Suzuki Eco Performance yang diklaim mampu mengimbangi performa dan efisien bahan bakar. Jantung pacunya dapat menghasilkan tenaga maksimal sebesar 9,2 dk pada putaran mesin 7000 rpm, dan torsi puncak bisa mencapai 10 Nm pada putaran mesin 6000 rpm. Output tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi CVT. Untuk fitur, Suzuki Saluto 125 sudah dibekali dengan kunci keyless. Terus joknya sudah pakai model pop-up, sehingga memudahkan pengendara saat membuka tutup. Terus ada port USB untuk mengisi daya handphone teman-teman, dengan 5V 2A yang mendukung fast charging. Sistem penerangannya sudah mengusung teknologi full LED, baik lampu depan, lampu belakang, lampu sen, dan DRL sebagai pemanis. Oh iya, untuk panel speedometer dari Suzuki Saluto 125 menggunakan model kombinasi analog dan digital, di mana speedometer berbentuk analog, sedangkan penunjuk BBM, trip meter, dan lainnya sudah digital. Lampu latar dashboard pakai sensor cahaya yang secara otomatis bisa menyesuaikan intensitas kecerahan agar mudah terlihat dan sedikit meredup saat malam supaya tidak menyilaukan. Keren kan? Di Taiwan, motor Suzuki Saluto 125 ini dibanderol 78.000 TWD. Kalau dikonversikan ke rupiah itu setara dengan 40,3 juta. Kalau nanti dijual di Indonesia dengan status impor, maka harganya dipastikan akan naik menyesuaikan biaya bea cukai masuk. Tapi akan jadi kompetitif kalau Saluto bisa diproduksi di dalam negeri. So, Suzuki Saluto 125 ini menarik banget buat ditunggu kehadirannya di market Indonesia dan akan menjadi pesaing untuk Yamaha Fazio. Nah, jadi gimana nih kabar dari si pihak Suzuki-nya sendiri? Teuku Aga selaku Sales dan Marketing Department Head dari PT Suzuki Indomobil Sales mengatakan pihaknya akan terus berusaha menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Spesifik soal Saluto, dirinya enggan berbicara lebih jauh. Terkait Suzuki Saluto, SIS tidak dapat berkomentar untuk produk-produk yang belum dipasarkan di Indonesia.
tapi kami akan tetap usahakan untuk menghadirkan produk-produk untuk memenuhi harapan konsumen. Kalau diingat-ingat, pada Juni 2021 lalu, Suzuki pernah mengatakan jika Suzuki Saluto tengah menunggu izin dari pihak prinsipal di Jepang untuk dipasarkan ke Indonesia. Kalau dianalisa, artinya SIS sudah melakukan riset terkait peluangnya sukses di pasar dalam negeri. Intinya, pihak Suzuki akan mengusahakan untuk masuknya Suzuki Saluto 125 ke Indonesia, tapi menunggu persetujuan dari Suzuki Jepang. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.